Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait penyelesaian tenaga honorer, dan di sini admin akan bagikan buat rekan-rekan semua terkait penyelesaian honorer itu, baik yang sudah masuk pendataan maupun yang belum, dan terkait juga pengesahan RPP dari presiden. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, yang pertama kita akan lihat dulu informasi dari media jpnn.com. Jika dilihat di sini sepertinya ada kekeliruan dalam penulisan hari ya. Ini harusnya Rabu 13 Februari teman-teman ya. Info penting PP manajemen ASN honorer harus tahu substansi yang sudah kelar. Nah, substansi yang sudah kelar teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu di bagian awal. Peraturan pemerintah atau PP Manajemen ASN yang merupakan regulasi turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ditargetkan terbit akhir April 2024. Nah, ini juga pernah disampaikan di video sebelumnya ya. Materi PP Manajemen ASN antara lain mengatur penataan non-ASN yang berkaitan dengan pengangkatan honorer. Ingat ya, di sini digunakan kalimat pengangkatan honorer menjadi P3K, baik P3K penuh waktu maupun par waktu atau part time. Namun seperti pernah disampaikan Menteri Pan-RB Aswar Anas, mekanisme seleksi P3K penuh waktu dan part time akan dibuatkan aturan secara khusus yang dituangkan dalam Permenpan RB. Nah, jadi nanti teman-teman ya, setelah PP manajemennya selesai, dan di PP manajemen itu ada mekanisme rekrutmen terkait penuh waktu dan paruh waktu, dan nanti terkait penuh waktu dan paruh waktu ini misalnya kerjanya kapan dan seperti apa, itu ada lagi yang namanya aturan teman-teman ya, aturan yang dibuatkan dalam bentuk Permenpan. Seperti itu teman-teman ya. Hingga saat ini Kemenpan RB mengebut pembahasan rumusan rancangan PP Manajemen ASN dengan melibatkan sejumlah instansi terkait. Menteri Anas mengatakan tahapan penyusunan PP Manajemen ASN butuh proses panjang karena melibatkan banyak instansi terkait. Prosesnya panjang, jadi teman-teman ya, kalau misalnya bertanya kok lama sekali teman-teman ya. Nah, di sini dijelaskan prosesnya panjang karena ini melibatkan banyak pihak dalam rapat, dan ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi 2. Perkembangan terbaru di mana Presiden Jokowi telah menyetujui penyusunan rancangan PP Manajemen ASN. Jadi Pak Presiden juga sudah menyetujui penyusunan RPP tersebut. Menteri Anas mengatakan Presiden Jokowi menyetujui izin prakarsa. Jadi menyetujui izin prakarsa pada 5 Februari 2024 yang lalu teman-teman ya. Kita lihat selanjutnya akan dibentuk panitia antar kementerian. Jadi ada juga panitia antar kementerian karena Bapak Presiden berpesan agar dalam penyusunan RPP tersebut dilakukan dengan berkoordinasi bersama kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian atau LPNK yang berkaitan dengan substansi yang akan diatur dalam RPP Manajemen ASN. Jadi ada panitia antar kementerian teman-teman ya. Mungkin itu yang pernah disampaikan oleh Komisi 10, istilahnya pansus ya. Menteri Anas menjelaskan Kementerian Pan-RB telah melakukan pembahasan berbagai bab dalam struktur manajemen RPP Manajemen ASN. Pembahasan ini dilakukan bersama BKN, LAN, serta ANDRI untuk mempersiapkan permohonan. Nah, untuk mempersiapkan permohonan izin prakarsa tersebut.
Jadi ini banyak pihak memang teman-teman ya. Kita terus kebut penyusunan RPP manajemen ASN ini karena targetnya RPP memang harus sudah selesai di April 2024. Paralel kami juga mempertimbangkan masukan atau saran pembahasan detail dengan para pakar dan stakeholder terkait, bahkan termasuk para akademisi teman-teman ya. Menteri Anas mengatakan banyak substansi di rancangan PP manajemen ASN yang sudah selesai dilakukan pembahasan sebelum terbitnya izin prakarsa. Ini sebelum terbitnya izin prakarsa, berarti sebelum masuk di bulan Maret teman-teman ya. Ini masih di bulan Februari, itu sudah banyak yang sudah selesai. Substansi tersebut diantaranya, jadi ini yang selesai di bulan Februari, pengembang kompetensi, pengelolaan kinerja, jenis dan kedudukan, perencanaan kebutuhan, pengadaan. Nah ini ada pengadaan, ada digitalisasi, manajemen perubahan, evaluasi manajemen ASN, serta nilai dasar kode etik dan kode perilaku ASN. Karena ini mengatur bukan cuma penyelesaian honorer sebenarnya, tapi juga tentang ketika honor tersebut sudah berstatus aparatur sipil negara. Substansi terkait hak dan kewajiban ASN dan jabatan ASN sudah hampir rampung. Nah pada waktu itu teman-teman ya, untuk hak dan kewajiban ASN dan jabatan ASN sudah hampir rampung. Dalam minggu ini akan dilanjutkan pembahasan terkait substansi lainnya. Ini disampaikan oleh Menteri Anas terkait progres penyusunan rancangan PP manajemen ASN. Jadi yang paling penting di sini nanti teman-teman ya, itu ada Permenpan RB juga akan terbit, dan Presiden juga sudah menyetujui terkait RPP manajemen ASN ini, dan kita tunggu ketok palunya. Namun ada informasi yang tidak kalah menarik buat teman-teman yang tidak masuk dalam pendataan. Nah ini mungkin juga yang ditunggu-tunggu, yang belum masuk dalam pendataan di BKN. Oke, kita bisa lihat bersama-sama kembali teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, mungkin ada yang terlewat dengan informasi ini. Ini materi yang telah disampaikan oleh Menteri Anas ketika daring ya. Nah ini ada informasi terbaru. Di sini dijelaskan bahwa rencana kebijakan terkait penataan tenaga honorer atau non ASN. Misalnya yang pertama teman-teman ya, Peraturan Menteri Pan RB tentang pengadaan ASN tahun 2024. Jadi nanti ada Permenpan RB tentang pengadaan ASN, di mana pembahasan ketentuan terkait. Jadi dalam Permenpan tersebut yang dibahas adalah ketentuan terkait jabatan pelaksana yang juga dapat diisi oleh P3K. Di poin kedua, Keputusan Menteri Pan RB nomor 11 tahun 2024 tentang jabatan pelaksana ASN di lingkungan instansi pemerintah. Ini sudah keluar teman-teman ya, sudah terbit terkait keputusannya yang berisi tentang jabatan pelaksana ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah di sini penjelasannya, menambah nomenklatur jabatan pelaksana dengan kualifikasi pendidikan minimal sekolah dasar. Jadi ada jabatan yang bisa diisi minimal oleh sekolah dasar pada lingkungan instansi pemerintah. Di poin ketiga, Keputusan Menteri Pan RB nomor 173 tahun 2024 tentang panduan penyusunan rincian kebutuhan ASN tahun 2024. Dan di sini kita lihat yang dibahas dalam keputusan tersebut, membuka pengadaan dengan kualifikasi pendidikan minimal sekolah dasar. Membuka pengadaannya teman-teman ya. Kalau di atas tadi ini nomenklatur jabatannya, maksudnya jabatan-jabatan apa saja. Nah ini di poin keempat yang tidak kalah penting. Nah teman-teman bisa lihat. Oke, yang ini teman-teman ya. Di poin keempat, Keputusan Menteri Pan RB tentang mekanisme seleksi P3K. Di mana dalam keputusan tersebut nantinya adanya pengaturan prioritas bagi non ASN di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang terdiri dari XDHK 2 non ASN yang ada dalam pendataan BKN yang teman-teman sudah ikuti di tahun sebelumnya, dan juga buat honorer lainnya. Jadi
buat teman-teman yang belum masuk pendataan, tenang saja, insya Allah teman-teman juga akan masuk dalam pengaturan prioritas. Teman-teman, yang artinya masuk juga dalam prioritas sekalipun belum masuk dalam pendataan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir jika memang belum melakukan pendataan, insya Allah ini ada masuk dalam kategori prioritas juga. Jadi kita tunggu, semoga secepatnya rampung semua teman-teman ya. Maksudnya sudah difinalkan sehingga kita juga melihatnya. Jadi pantau terus channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.